Terima kasih karena sudah sampai di sini. Jika malam ini kamu menemukan video ini, bisa jadi hatimu sedang sangat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan semata, tapi lelah karena terlalu lama berharap, terlalu sering menunggu, dan terlalu banyak doa yang belum juga berwujud jawaban. Ada satu fase dalam hidup yang hanya dipahami oleh mereka yang sering terbangun di sepertiga malam. Fase ketika seseorang masih berdoa, tapi mulai bertanya dalam diam. Apakah Allah benar-benar mendengar? Apakah tahajud yang dikerjakan dengan gemetar dan air mata itu sampai ke langit? Ataukah doa-doa itu hanya kembali pada diri sendiri? Jika perasaan itu pernah singgah di hatimu, dengarkan dengan perlahan. Tahajud bukanlah ibadah bagi orang yang hidupnya baik-baik saja. Ia hadir di hidup orang-orang yang sedang berada di titik paling rapuh. Di saat siang hari seseorang terlihat kuat, namun malam hari menjadi saksi betapa seringnya hati itu runtuh. Pada jam-jam itulah, manusia berdiri tanpa topeng. Tidak ada jabatan, tidak ada gengsi, tidak ada kepura-puraan. Hanya seorang hamba yang berdiri di hadapan Tuhannya, membawa luka yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Banyak yang menyangka, ketika doa tahajud sudah dikabulkan, hidup akan langsung berubah. Masalah selesai, kesedihan hilang, air mata berhenti. Padahal, ada satu tanda rahasia yang hampir tidak pernah dibahas. Satu tanda yang begitu tenang, begitu halus, sampai sering dianggap bukan apa-apa. Tanda itu tidak datang dari luar. Ia lahir di dalam dirimu. Perhatikan dirimu setelah beberapa malam bertahajud. Bukan keadaanmu, tapi hatimu. Ada sesuatu yang berubah tanpa kamu sadari. Masalahmu mungkin masih ada. Doamu mungkin belum berwujud. Namun anehnya, hatimu tidak lagi memberontak seperti dulu. Kamu masih sedih, tapi tidak liar. Kamu masih takut, tapi tidak panik. Kamu masih berharap, tapi tidak memaksa. Itulah tanda pertama yang jarang disadari. Saat tahajud mulai dikabulkan, Allah tidak selalu mengubah takdirmu lebih dulu. Allah menguatkan batinmu terlebih dahulu. Karena jika hatimu sudah kuat, maka apapun yang datang setelahnya tidak akan menghancurkanmu. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira doa belum dijawab karena hidupnya belum berubah. Padahal jawaban pertama sudah diberikan dalam bentuk ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang tidak datang dari kata-kata manusia. Ketenangan yang hanya Allah titipkan kepada hamba yang datang dengan tulus di sepertiga malam. Tahajud yang diterima akan membuatmu lebih tenang menghadapi hal yang dulu terasa sangat berat. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah bersandar. Ada perbedaan besar antara menyerah dan berserah. Menyerah membuat hati kosong. Berserah membuat hati penuh percaya. Dan tahajud mengajarkan yang kedua. Mungkin dulu kamu sering bertanya, mengapa doa orang lain cepat terkabul, sementara doamu terasa lama? Mengapa hidup orang lain terlihat mudah, sementara hidupmu seperti penuh ujian? Padahal bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar mengabulkan permintaan, tapi membentuk jiwamu agar pantas menerima apa yang kamu minta. Tahajud bukan tentang seberapa cepat jawaban datang. Tahajud adalah tentang seberapa dekat hubunganmu dengan Allah saat jawaban itu belum tiba. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih mudah memaafkan, itu bukan kebetulan. Jika setelah tahajud kamu tidak lagi mudah marah pada takdir, itu bukan kebetulan. Jika setelah tahajud kamu masih mampu berharap tanpa putus asa, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa langit sedang bekerja. Banyak orang tidak menyadari satu hal penting. Allah tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah pemahaman manusia dalam membaca tanda. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa karena jika doa itu dikabulkan, saat ini, hatimu belum siap menerimanya. Kadang Allah menunda karena jika jawaban datang sekarang, kamu justru akan hancur. Maka sebelum keadaan diubah, batinmu diperbaiki. Sebelum masalah diangkat, kekuatanmu ditumbuhkan. Sebelum pintu dibuka, hatimu dilapangkan.
Itulah mengapa orang-orang yang istiqomah tahajud sering terlihat berbeda. Bukan karena hidup mereka bebas masalah, tapi karena mereka tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Mereka tetap menangis, tapi tidak tenggelam. Mereka tetap terluka, tapi tidak membenci. Mereka tetap berharap, tapi tidak menuntut. Semua itu lahir dari satu hubungan yang sangat personal dengan Allah di sepertiga malam. Jika malam ini hatimu terasa lebih tenang dibandingkan bulan lalu, meski masalahmu masih sama, jangan remehkan itu. Itu bukan tanda kegagalan doa. Itu tanda doa sedang dijawab. Jika kamu masih bisa tersenyum meski belum mendapatkan apa yang kamu minta, itu bukan karena kamu lupa pada luka. Itu karena Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak terlihat. Dan jika kamu masih mau bangun, masih mau berdoa, masih mau bersujud meski jawaban belum datang, itu sendiri adalah karunia besar. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk tetap berdoa saat lelah. Tidak semua orang diberi keteguhan untuk tetap percaya saat gelap. Tahajud bukan tentang keajaiban instan. Tahajud adalah perjalanan panjang membentuk jiwa yang kokoh. Di bagian selanjutnya, pembahasan ini akan mengalir lebih dalam tentang bagaimana doa yang terasa tertunda sebenarnya sedang disusun dengan cara yang jauh lebih indah. Tentang mengapa Allah sering memberi ketenangan lebih dulu sebelum memberikan jawaban yang besar. Tentang rahasia mengapa orang yang benar-benar didengar doanya justru terlihat paling tenang dalam ujian. Untuk kamu yang masih berjuang dalam diam. Untuk kamu yang masih memeluk doa setiap malam. Untuk kamu yang belum menyerah meski lelah. Semoga setiap doa yang terucap menjadi cahaya. Semoga setiap air mata menjadi saksi. Dan semoga setiap harapan yang diserahkan kepada Allah kembali dalam bentuk terbaik. Jika kamu masih bertahan hingga bagian ini, itu bukan karena kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari penguatan, bukan jawaban instan. Dan bagian ini adalah kelanjutan dari perjalanan batin itu. Ada satu fase setelah seseorang merasakan ketenangan dari tahajud. Fase yang sering disalahpahami sebagai kebuntuan. Doa masih dipanjatkan, air mata masih jatuh, namun perubahan besar belum terlihat. Disinilah banyak hati mulai goyah. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama memendam harap. Padahal, jika tahajudmu benar-benar sudah menyentuh langit, ada satu perubahan yang pasti terjadi. Perubahan itu tidak bising, tidak dramatis, tidak mencolok di mata manusia. Perubahan itu adalah caramu memandang masalah. Masalah yang dulu terasa sangat menyesakkan, kini terasa lebih bisa dipikul. Bukan karena masalahnya mengecil, tapi karena bahumu menguat. Bukan karena beban berkurang, tapi karena jiwamu bertumbuh. Tahajud yang diterima tidak selalu menghapus ujian. Seringkali justru membuat ujian itu kehilangan kuasanya atas dirimu. Dulu, setiap masalah datang, hatimu langsung runtuh. Pikiran berlarian kemana-mana. Rasa takut membesar tanpa kendali. Sekarang, masalah yang sama datang, tapi reaksimu berbeda. Kamu tetap sedih, tapi tidak panik. Kamu tetap takut, tapi tidak kehilangan arah. Kamu tetap terluka, tapi tidak membenci hidup. Itulah tanda lanjutan bahwa doamu sedang dijawab. Allah sedang mengajarimu satu pelajaran penting. Bahwa hidup tidak selalu tentang menghindari luka, tapi tentang memiliki kekuatan untuk tetap berdiri di tengah luka. Orang yang doanya mulai dikabulkan akan berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Ia mulai bertanya, apa yang Allah sedang ajarkan padaku? Dan perubahan. Pertanyaan itu menandai perubahan kedewasaan iman. Tahajud membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun pada manusia. Kamu tidak lagi tergesa ingin terlihat kuat. Kamu mulai menerima bahwa lelah pun bagian dari perjalanan. Di titik ini, hubunganmu dengan Allah menjadi lebih dalam. Bukan hubungan transaksional yang hanya datang saat butuh, tapi hubungan yang penuh percaya. Bahkan saat jawaban belum terlihat, doamu tidak lagi sekadar permintaan. Doamu menjadi pengakuan. Pengakuan bahwa kamu tidak sanggup tanpa pertolongannya.
Dan Allah sangat mencintai hamba yang datang dengan kejujuran seperti itu. Ada satu tanda lain yang jarang disadari. Ketika tahajudmu mulai dikabulkan, kamu tidak lagi iri melihat hidup orang lain. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang punya waktu masing-masing. Bahwa apa yang cepat bagi orang lain belum tentu baik untukmu. Bahwa apa yang tertunda bagimu bisa jadi sedang disiapkan dengan sangat rapi. Hati yang tenang tidak lahir dari hidup yang sempurna. Hati yang tenang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah mengatur. Dan keyakinan itu tumbuh subur di sepertiga malam. Tahajud membuatmu lebih sabar, tapi bukan sabar yang pasif. Ini adalah sabar yang aktif. Sabar yang tetap bergerak, sabar yang tetap berdoa, sabar yang tetap berharap tanpa memaksa. Kamu mulai memahami bahwa doa bukan alat untuk memaksa langit. Doa adalah cara untuk menata batin. Semakin sering kamu tahajud, semakin kamu sadar bahwa Allah sedang membersihkan hatimu. Membersihkan dari rasa dendam, membersihkan dari keputusasaan, membersihkan dari ketergantungan pada makhluk. Dan hati yang bersih adalah wadah terbaik untuk menerima jawaban besar. Banyak orang tidak sadar bahwa sebelum doa dikabulkan, jiwa harus disiapkan. Karena tidak semua hati kuat menerima apa yang ia minta. Ada orang yang meminta ke lapangan, tapi hatinya belum siap dengan tanggung jawab ke lapangan itu. Ada orang yang meminta dipertemukan, tapi hatinya belum sembuh dari luka lama. Ada orang yang meminta rezeki besar, tapi jiwanya belum mampu menjaga amanahnya. Maka Allah menunda, bukan menolak. Allah membina, bukan mengabaikan. Jika kamu saat ini sedang berada di fase menunggu, yakinlah satu hal. Menunggu bukan berarti tidak didengar. Menunggu seringkali berarti sedang dipersiapkan. Tahajud yang terus kamu jaga adalah bukti bahwa hubungan itu masih hidup. Dan hubungan yang hidup tidak akan dibiarkan sia-sia. Jika malam ini kamu merasa lebih mampu menerima takdir tanpa membenci diri sendiri, itu tanda doa sedang bekerja. Jika malam ini kamu bisa memaafkan tanpa merasa kalah, itu tanda doa sedang bekerja. Jika malam ini kamu masih sanggup berharap meski jawaban belum datang, itu tanda doa sedang bekerja. Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih tenang, lebih kokoh, lebih percaya. Di bagian berikutnya, perjalanan ini akan sampai pada puncaknya. Tentang satu kebenaran yang sering terlambat disadari, bahwa doa yang terasa paling lama dijawab seringkali adalah doa yang paling dijaga oleh Allah. Dan bahwa penantian panjang bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda dipilih. Untuk kamu yang masih setia di sepertiga malam, untuk kamu yang masih menggenggam doa meski tangan gemetar, untuk kamu yang belum berhenti percaya, semoga setiap sujudmu menjadi cahaya. Semoga setiap air matamu menjadi bahasa yang dipahami langit. Dan semoga setiap penantianmu berakhir dengan kebaikan yang tidak pernah kamu bayangkan. Jika kamu sampai di bagian ini, izinkan satu kalimat disampaikan dengan sangat pelan. Tidak ada doa tahajud yang hilang. Tidak ada sujud di sepertiga malam yang sia-sia. Bagian terakhir ini bukan tentang jawaban yang spektakuler. Bukan tentang keajaiban yang membuat semua orang takjub. Bagian ini tentang kebenaran yang sering baru dipahami setelah seseorang cukup lama berjalan bersama doa. Ada satu fase paling sunyi dalam perjalanan tahajud. Fase ketika hati sudah jauh lebih tenang dibandingkan dulu, namun jawaban yang diminta belum juga hadir. Di fase ini, seseorang tidak lagi menangis setiap malam. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena jiwanya sudah lebih kuat menahannya. Inilah fase yang paling rawan disalahpahami. Banyak yang mengira, jika rasa gelisah sudah berkurang tapi masalah belum selesai, berarti doa tidak lagi didengar. Padahal justru di titik inilah doa sedang berada paling dekat dengan jawaban. Allah tidak selalu menjawab doa dengan memberikan apa yang diminta. Seringkali Allah menjawab doa dengan menjadikanmu pribadi yang sanggup menerima apapun keputusannya. Dan itu adalah bentuk pengabulan yang paling tinggi.
Perhatikan dirimu sekarang. Kamu mungkin masih berada di situasi yang sama. Masalah itu belum sepenuhnya pergi. Harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Namun satu hal berubah dengan sangat nyata. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Ada keyakinan halus yang tumbuh pelan-pelan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah bersamamu. Keyakinan bahwa hidupmu sedang diarahkan, bukan dibiarkan. Itulah tanda terbesar bahwa tahajudmu sudah dikabulkan. Ketika seseorang benar-benar didengar doanya, ia tidak lagi sibuk memastikan hasil. Ia lebih sibuk menjaga hubungan. Karena ia tahu, jika hubungannya baik, hasil akan mengikuti dengan sendirinya. Tahajud mengubah caramu memandang waktu. Dulu kamu ingin semuanya cepat. Sekarang kamu mulai percaya pada proses. Tahajud mengubah caramu memandang kegagalan. Dulu kegagalan terasa seperti hukuman. Sekarang kegagalan terasa seperti pembelajaran. Tahajud mengubah caramu memandang doa itu sendiri. Dulu doa adalah tuntutan. Sekarang doa adalah tempat pulang. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan. Doa yang paling lama dijawab seringkali adalah doa yang paling dijaga oleh Allah. Karena doa itu akan membawamu pada perubahan besar, bukan hanya di hidupmu, tapi di jiwamu. Jika doa itu dijawab terlalu cepat, kamu mungkin hanya akan bersyukur sebentar. Namun jika doa itu dijawab setelah perjalanan panjang, kamu akan memahami maknanya seumur hidup. Allah tahu kapan hatimu siap. Allah tahu kapan jiwamu cukup kuat. Allah tahu kapan jawaban itu tidak lagi melukai, tapi menguatkan. Itulah sebabnya penantian bukan tanda ditinggalkan. Penantian adalah tanda dipersiapkan. Orang yang doanya sudah dikabulkan akan mulai kehilangan rasa marah pada takdir. Bukan karena takdirnya mudah, tapi karena ia percaya. Ia tidak lagi mempertanyakan keadilan Allah. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia tidak lagi memaksa waktu untuk mengikuti keinginannya. Ia mulai berjalan selaras dengan kehendak Allah. Di titik ini, tahajud tidak lagi terasa berat. Ia menjadi kebutuhan batin, menjadi ruang aman, menjadi tempat jujur tanpa penilaian. Seseorang yang telah sampai di fase ini akan memahami satu hal penting. Bahwa jawaban doa tidak selalu berupa perubahan keadaan, tapi sering berupa perubahan arah hidup. Mungkin kamu meminta diangkat dari satu keadaan. Namun Allah justru membawamu ke keadaan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih mendekatkanmu kepadanya. Mungkin kamu meminta agar satu pintu dibuka. Namun Allah menutupnya karena di balik pintu itu ada luka yang belum sanggup kamu hadapi. Dan mungkin kamu meminta agar bebanmu diangkat. Namun Allah memilih menguatkan bahumu agar beban itu tidak lagi menghancurkanmu. Semua itu adalah jawaban. Hanya saja tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Jika saat ini kamu masih berdoa meski lelah. Jika saat ini kamu masih percaya meski belum melihat. Jika saat ini kamu masih bersujud meski hati pernah retak. Itu sendiri adalah bukti bahwa Allah sedang menjagamu. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bertahan di jalan doa. Tidak semua orang diberi keteguhan untuk tetap percaya dalam gelap. Jika kamu termasuk di antara mereka, jangan remehkan itu. Itu adalah karunia besar. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang dibentuk, tentang dipeluk oleh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan pada akhirnya, ketika jawaban itu benar-benar datang, kamu akan menyadari satu hal dengan senyum yang sangat tenang. Bahwa semua penantian ini tidak pernah sia-sia. Bahwa semua air mata itu tidak pernah jatuh sendirian. Bahwa semua doa itu selalu berada dalam genggaman Allah. Untuk kamu yang sedang menunggu dengan sabar. Untuk kamu yang sedang berjalan tanpa kepastian. Untuk kamu yang tetap memilih percaya. Semoga hatimu selalu dikuatkan. Semoga doamu selalu dijaga. Dan semoga apapun keputusan Allah untuk hidupmu menjadi keputusan terbaik. Amin.